Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Dalam video ini akan dibahas mengenai menelaah unsur kebahasaan teks cerpen. Aspek kebahasaan teks cerpen antara lain kata ganti, penanda keterangan waktu, kata benda khusus, uraian deskripsi yang terperinci, dan gaya bahasa atau majas. Pertama, kata ganti orang berfungsi untuk menentukan nama tokoh atau sudut pandang penokohan. Adapun kata ganti orang ada 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Berikut contoh penggunaan kata ganti pada cerpen. Pada contoh pertama menggunakan kata ganti orang pertama, dan contoh kedua menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang kedua adalah penggunaan keterangan waktu yang berfungsi untuk menunjuk waktu kejadian. Berikut contohnya. Ketiga, yaitu penggunaan kata benda khusus yang berfungsi untuk memperindah dan menyerasikan makna cerpen. Contohnya pada kata baskom dipilih sebagai kata khusus dari kata wadah. Dan yang keempat yaitu uraian deskripsi yang berfungsi untuk menggambarkan peristiwa dalam cerpen. Contoh tergambar jelas waktu dan peristiwa. Dan yang terakhir yaitu penggunaan majas atau gaya bahasa yang berfungsi untuk memperindah makna cerpen. Majas dibagi menjadi 4, yaitu majas perbandingan, pertentangan, pertautan, dan pengulangan. Majas akan disampaikan jelas dalam video lanjutan. Majas pertama yaitu majas perbandingan, antara lain majas metafora, yaitu gaya bahasa yang membandingkan suatu benda secara langsung. Majas perbandingan berikutnya adalah majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang melukiskan benda mati yang diungkapkan seperti manusia. Berikut contoh majas metafora. Seperti pada kalimat kau adalah belahan jiwaku. Belahan jiwa adalah perbandingan secara langsung. Pada contoh majas personifikasi pada kalimat ombak saling berkejaran merupakan contoh perbandingan seperti tindakan manusia. Majas kedua yaitu majas pertentangan, antara lain majas hiperbola, yaitu gaya bahasa yang menyatakan secara berlebihan. Berikutnya majas litotes, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk merendahkan hati. Selanjutnya adalah majas ironi, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir. Berikut contoh majas hiperbola. Kata menggetarkan dunia merupakan gaya bahasa yang dinyatakan secara berlebihan. Pada contoh litotes, kata kubuku menyatakan gaya bahasa untuk merendah hati. Pada contoh majas ironik, frasa benar-benar bersih digunakan untuk menyindir sesuatu yang sebaliknya. Majas ketiga yaitu majas pertautan, yaitu majas metonimia, yaitu gaya bahasa yang menggunakan nama merek tertentu, seperti kata Masako untuk menyatakan penyedap rasa. Selanjutnya majas eufemisme, yaitu gaya bahasa untuk memperhalus kata, seperti kata asisten rumah tangga untuk memperhalus kata pembantu. Keempat adalah majas repetisi, yaitu gaya bahasa
yang mengulang kata atau frasa atau klausa, seperti kata bekerja diulang kembali. Demikian materi pada video ini.